Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Kakak nih malam ini gue harus nonton film India nih. Film India tuh kan drama banget tuh kan, feelingnya itu kan. Supaya apa? Supaya melembutkan lagi perasaan kakak. Karena siang hari udah ribut-ribut nih, mana tabrak ini gitu kan, batu bara itu keras. Kalau kita tidak memerintah secara keras, kita habis. Jadi mulai terjun umur Bisnis 18 tahun, tapi bisnisan dari SD. kecil. Iya, dari kecil. Dagangnya dari kecil. Dagang apa tuh Pak kalau boleh tahu? Dagang jambu, dagang jeruk di surau, tempat mengaji di sekolah, dagang jambu ke teman-teman kan di SD. Dapat uang bukan buat kakak belikanlah nenek siri sama gambir kan, bangga tuh. Atau lihat orang susah di pasar kan, ada nenek-nenek jualan, nenek-nenek jualannya nggak laku, dari hasil jualan tuh kakak borong tuh semua. Emang dari kecil kakak tuh suka bantu orang gitu. Tapi emang jiwa bisnisnya juga udah kelihatan dari kecil ya Kak ya? Iya. Itu jambu sendiri. Jambu sendiri yang tumbuh di halaman, jambu liar gitu aja kak jual. Terus ada jeruk kan, jeruk ada dua batang, dua pohon kan di halaman. Kakak petik, kakak bawa ngaji pakai kantong plastik kan, kakak jual di surau sore-sore itu kan. Kita kan kalau anak kampung dulu kan ngajinya mulai kan jam 5 pergi ke surau. Pulang jam 9 kan, setelah baca Quran, baca Iqra kayak gitu. Jual, dapat uang. Umur 18 tahun itu masih kuliah. Ya, baru kuliah mungkin kita satu. Termasuk cepat ya Kak? Masuk Iya, karena kakak tuh TK sama SD-nya cepat. oke. Mungkin terlalu aktif atau apa, masuk aja. Juara lagi. Juara juga lagi. Baru tahun 1 terus mulai bisnis itu udah batu bara itu Kak? 18. Waktu tahun 1. Udah batu bara, udah masuk dunia tambang batu bara sama sama biji besi, iron ore, biji besi. How to start it gitu? Ya apa namanya tuh, tapi karena dipanggil perusahaan itu kan mendampingi Berarti kan bayar investasi. dipanggil perusahaan itu masih kuliah tahun 1, baru banget Iya, Kak? iya bener, Wah, baru banget. baru banget kan, baru masuk kampus. Sebenarnya thank you juga ya, terima kasih juga sama bahasa Inggris. Oke. Karena bahasa Inggris lah yang membawa kakak ke dunia internasional, ke bisnis internasional juga, ke bisnis ekspor juga gitu kan. Karena bahasa Inggris lah. Jadi dan asal mulanya kenapa kakak ingin berbahasa Inggris, dan itu karena cemoohan juga dulu tuh waktu SMP kelas 1. Jadi waktu SMP itu kakak pikir bahasa Inggris tuh asal cepat baca dan suara keras gitu kan. Yang namanya anak kecil baru umur 12 tahun kelas 1 SMP kan. Jadi waktu itu baca make up gitu kan, kakak baca dengan PD-nya, dengan semangat berapi-api, make up gitu kan. Ketawa seluruh lokal, seluruh kelas ketawa, termasuk guru yang ngajarin. Sugesti katanya kan, membaca bahasa Inggris itu bukan suara kamu yang ditinggikan sama membaca secepat mungkin, make up gitu kan dengan PD. Lihat orang ketawa gitu kan, lihat kan sedih kan, ketawa kenapa mereka ketawa, cemehnya kan. Make up tuh guys, agak ketawa seluruh lokal kan. Oh, jadi bahan cemeh setelah itu? Iya, ketawa, mereka tuh refleks ketawanya kayak sebenarnya ketawanya nih. Itu lucu sih Nih, Kak. pulang kan sedih kan. Kita SD nih juara 1 nih. Pas SMP kok ketawain gitu kan. Jatuh banget rasanya Di tangan kan. Kakak waktu SMP, mungkin teman-teman SMP yang nonton ini ya, tanya aja sama mereka, SMP, SMA, kakak paling sering nunjuk tangan di lokal tuh. Sugesti, tolong apa ininya? Saya bu, gitu kan. Diterangkan, nih maksudnya nih, sering kali aktif gitu. Bukan pengen menonjol, mau pengen aja bicara gitu, depan guru gitu. Dan bangga gitu kan. Pede, sampai bahasa kakak juara. Kakak lomba puisi, lomba ini juara. Lomba apapun juara gitu kan. Nah, jadi pas di bahasa ini ketawa loh. Kakak bilang, nak, aku harus bisa bahasa Inggris ini. Kenapa mereka tertawa? Sedih kali mereka tertawa, kayak terhina gitu kan. Kita juara waktu SD juara 1 kok diketawain gitu kan. Dan kita salah juga gitu kan. Dengan semangat berapi-api, sampai sekarang nih masih berapi-api semangat kan, nggak pernah luntur gitu kan. Nah jadi kakak pergi kursus, bilang sama mama kan, ma, kan kursus gitu kan, kursus bahasa Inggris. Kenapa? Tiba-tiba kan, pokoknya harus bisa bahasa Inggris gitu kan. Diketawain dalam lokal tadi gitu kan. Kakak pantang di ini ya Kak? Oh, pantang dilecehkan. Pantang dihina, pantang dilecehkan.
Kakak tuh bangkit dari penghinaan dan pelecehan semuanya, pantang ditertawai. Tapi dalam diam kakak bekerja untuk membuat penghinaan, tertawaan, atau apa namanya yang insult itu menjadi sesuatu yang buat berharga, nampar balik mereka dengan cara kesuksesan kita. 1 bulan kakak bisa bahasa Inggris. Jadi Thank you Mr. Dear gitu, namanya Huh? Mr. Dear sama Mr. Aduh lupa lagi namanya, Mr. Dear sama Mr. lupa namanya. Okay. Mr. Dear yang paling ingat kan. Diajarkan dari kosakata, gimana nih cara membaca, pronunciation kan, diajarkan semuanya. Balik lagi ke lokal kan, PD nih lokal kan. Tapi di tahun semester 1 itu kakak itu dapat bahasa Inggris 6. Setelah les, kursus dapat 7, kemudian 8. Pas masuk SMA 9. Thank you juga sama mereka yang telah mentertawakan. Yang satu jadi lokal semuanya itu. memang titik balik kakak tuh berasal dari cemoohan orang-orang gitu. Iya, cuma orang. Kemudian kakak tuh paling tidak bisa dianggap rata-rata aja kakak nggak mau. Kakak tuh harus menonjol di salah satu bidang yang orang nggak bisa. Contohnya menjadi beda berarti. Menjadi beda. Teman-teman kakak pintar matematik, kimia, kakak biasa-biasa menengah aja. Pintar nggak, bodoh nggak gitu kan. Kimia 7, matematik 7 atau 8 gitu kan. Apa ya yang membuat diriku ini berharga di mata orang lain, di mata guru, di mata teman-teman, dan bukan dibuat-buat, yang benar-benar lahir dari hati ini. Kakak tuh mencintai bahasa dan sastra, berpuisi, mengarang puisi, menulis semuanya gitu kan, bersajak gitu. Kayak maaf nih kak, pernah nggak sih ngerasa ini aku yang ngerasain tuh kayaknya anak sastra itu dianggap remeh deh kak, bener kan? Kayak apa sih sastra, apalagi di Minang tuh kayak aku nggak nyalahin pemikiran orangnya juga, cuman rata-rata aku ngerti juga sukses sama dengan PNS atau dokter gitu. Pertanyaan yang bagus itu. Ya gimana kalau menurut kakak? Bagi kakak, apapun kuliah kita, ya sesederhana apapun, kalau kita memang bisa menonjol, menguasai apa yang kita pelajari itu, kita menjadi orang hebat loh. Makanya kata kakak, hidup itu jangan 50-50. Orang kuliah kedokteran ikut kedokteran, orang mau kuliah sastra ikut sastra. Kuliah kedokteran otak pas-pasan, kuliah sastra jiwa sastra nggak ada, cuma ikut-ikutan. Jangan. Kenali diri, walaupun kuliah sesimpel apapun, gitu kan. Kalau kita menonjol benar-benar menguasai bahan yang kita kuliah, kita akan menjadi orang hebat loh, gitu. Jadi sukses sama dengan PNS atau sama dengan kerja kantoran dokter itu. Bagi kakak itu istilahnya kalau kalau jembatan kakak tabrak frut gitu kan, itu tidak benar. Karena setiap orang tuh mempunyai mimpi berbeda-beda. Sukses itu tidak harus mempunyai uang banyak loh. Ketika kita bahagia dengan pilihan kita, itu kita bisa dibilang sukses. Orang yang di PNS tuh bahagia nggak dia? Kalau dia bahagia, kakak bilang dia sukses sebagai PNS. Tapi kalau dia terpaksa jadi PNS karena permintaan orang tuanya, berarti dia tidak sukses, karena dia istilahnya membakar dirinya sendiri gitu. Cuma menyenangkan hati orang lain, diambil PNS gitu kan. Tapi kalau benar-benar PNS memang tujuan dia, saya habis tamat kuliah harus jadi PNS karena saya ingin jadi PNS, berarti memang itu tujuan dia kan. Dan Tuhan pun akan mengabulkan doa orang sesuai dengan impian sama tujuan otaknya gitu. Nah, tapi kita bukan bermental PNS, kita bukan bermental orang kerja kantoran gitu kan. Ya ikutilah mau jadi apa, mau jadi broadcaster, penyiar, jurnalis, wartawan, mau jadi pengusaha. Tanya dari kita mau benar-benar menjadi itu nggak? Kalau mau ikut-ikutan jangan. Jadi sukses itu bagi kakak, apapun bidangnya, apapun ilmu yang dipelajari, kalau benar-benar menguasai dan kita menonjol di bidang itu namanya sukses. Yakin. Kadang-kadang kakak gini, sukses tidak identik sama dengan banyak uang. Ketika kita mendapat sebuah kehormatan, respect dari semua orang, itu juga dibilang sukses. Contoh, ketika orang mendengarkan kita, orang termotivasi untuk sukses juga, gitu kan. Dan orang memberikan gelar kehormatan kepada kita. Oh, karena Kak Gesti ini jadi semangat gitu kan. Itu juga dibilang sukses. Karena jadi tidak semua itu harus diukur dengan uang, sukses itu. Kemerdekaan tidur juga dibilang sukses. Kemerdekaan waktu dibilang sukses, gitu kan. Makanya orang yang sukses itu adalah
Ini menurut kakak pribadi ya. Ketika kita yang mengatur waktu, bukan waktu yang mengatur kita. Ketika kita yang mengatur uang, bukan uang yang mengatur kita, itu baru sukses. Merdeka gitu. Mau jadi apapun kita merdeka. Tidak ada diselidikin orang ini. Kalau masih dikontrol orang, dikasih instruksi sama orang, itu belum sukses karena belum memerdekakan hati nurani gitu. Gitu. So, what makes you happy? Freedom. What Why? makes me happy? Freedom life. I will do what I want. I will do what I love. And I will love what I do. Gitu kan? When I fall in love with something or with someone, I will maintain them forever. I will struggle to maintain them, even it's about something or someone. Kakak lebih suka karena kakak tuh melakukan semua itu karena cinta. What I do in my life just because of love, ya kan? Kakak berbisnis batubara karena kakak benar-benar mencintai batubara. Makanya kakak tidak pernah capek dari pagi sampai malam, lembur lagi nggak pernah capek karena sangat mencintai batubara, gitu kan? Kakak memelihara kucing Persia karena kakak benar-benar mencintai, bukan ikut-ikutan orang kaya asuh kucing Persia, pelihara ini, bukan ikut-ikutan, benar-benar mencintai gitu. Oh kakak mencintai seseorang, gitu kan? Karena kakak benar-benar mencintai dia. Dan dalam hidup ini kakak lebih suka mempertahankan sesuatu daripada break up, ya kan? Kemudian balik lagi itu tidak ada tuh. Dalam hidup kakak tidak ada cerita bolak-balik seperti yang dibilang berkali-kali. Kalau sudah yakin maju terus, pantang mundur. Kalau ragu, mundur. Begitu juga kayak handphone walaupun banyak model-model baru yang datang, karena kakak mencinta itu kakak tidak akan pernah menggantinya. Mungkin menambahnya iya, tapi misalnya iPhone yang paling tertinggi sekarang ada kan, dan kakak ada iPhone 12, dan kakak ada Samsung. Kakak mungkin akan beli iPhone, tapi kakak tidak mencintai iPhone itu seperti kakak mencintai Samsung. Sudah lama menemani kakak yang buluk ini, kayak gitu kan. Kayak gitu juga kakak mencintai pekerjaan, mencintai bisnis, mencintai seseorang, mencintai sahabat gitu. Nggak ngomongin mencintai seseorang nih kak. Oke, kita masuk kisah-kisah love lah. Berarti kakak sekarang udah punya suami, bener orang Pakistan? Iya. Ketemu di mana? Nah, ketemunya di Dubai. Wow, jauh banget. Iya. Dan itu adalah sebuah kisah cinta tidak mungkin juga. Iya. Berliku-liku. Pacaran berapa lama? 9 tahun baru memutuskan nikah. Sahabat. 9 tahun berarti dari lama umur berapa? Dari kuliah. Dari kuliah. Oke. Dari kuliah. 9 tahun, wow. 9 tahun, tahun ke-9 dipaksa sama orang tua lagi. Ini anak ini sibuk karir, sibuk cari uang aja, katanya kapan nikah. Tiap hari ditanya kapan nikah. Orang tua tahu gak kak pacaran? Tahu, diizinkan, karena kan pergi ke luar negeri nemuin dia kan. Iya. Kita akhirnya bertemu di Dubai. Dia dari Pakistan kan. Ketemu di Dubai setelah 3 tahun janjian. Itu janjian karena di media online. Di media online, di Facebook. Oke. Kita ketemu di Facebook, kemudian matching. Dia putus sama tunangan yang dijodohkan dari kecil, tunangan yang milih orang lain. Kakak juga waktu itu udah nggak bertahan juga, jadi kita curhat gitu kan. Akhirnya dia bilang kan, aku jatuh cinta, I fall in love with you, katanya kan, karena kita udah kayak sahabat gitu kan. Jadi kita berpikir karena sama-sama sudah disakiti, tidak bahagia dengan orang yang sebelumnya, kita pikir kita tidak akan pernah saling menyakiti di masa depan gitu kan. Dan dia juga bilang, katanya kan, don't leave me, gitu kan, don't leave me. Berarti gitu. berawal dari rasa nyaman, karena kan belum Nyaman. pernah ketemu sebelumnya. Comfortable. I fall in love just because of comfortable. So, gimana caranya sampai 9 tahun kak? Itu bukan waktu yang sebentar. Percaya aja, keyakinan itu. Karena Kita dia kan jauh tahu, juga, iya, kan? kita kan tahu. Dia percaya sama kakak. Memang orang bukan murahan, yang mau dibawa sana sini, yang ketawa ketiwi sama cowok sama enggak.
Dia pun tahu. Tapi temenan sama cowok. Iya, dia tahu. Gitu kan? I have a lot of male friends, lot of boys, lot of men in my life. But for love, I only have one. From heart, gitu kan? Jadi sedih juga nih, ya kan? Because my business partner mostly male, boys. We can call men, right? My childhood friends was boys also, okay? Business juga. Tapi dia tahu kalau kakak mencintai sesuatu, if I love something or if I love someone, I will maintain forever or try to struggle to maintain, because when I live once, I will never back forever, just say goodbye forever. But before finish, I will maintain, struggle. Even my best friend, even there are animal or ya apapun lah, benda, whatever. So no juga kakak kayak have long distance relationship juga berarti ya kan? Yeah. Back to trust to Allah and trust to Him. Nikah 2019. 19 sama kayak tunangan, belum ada tinggal campur. Corona juga memisahkan kan. Jadi akhir tahun, awal tahun 2019. Terus Maret ini nih, 29 Maret. berarti mau anniversary ya Bun? Yes. Astaga. Kayak masih tunangan gitu aja, kayak kita tuh gini, konsep menikah gitu kan, bagi kakak kan, menikah dengan sahabatmu yang udah tahu nih mau gimana kita, mau jeleknya kita udah nggak jaim lagi sama ya, dia. mau pakai make up nggak make up, dia bilang itu sugesti, nggak make up make up atau nggak make up itu tetap sugesti, nama ini karakter gesti gitu. Mau makan depan dia yang makan gini-gini aja, nggak ada gitu, nggak jadi diri sendiri gitu. Makanya kakak tuh lebih suka menikah tuh sama sahabat, karena udah nggak jaga image lagi. And because I tell to my life, right, I tell to myself, when I marry one day, I should marry with my best friend who know me deeply, my bad thing, my good thing, gitu kan? Jadi nggak perlu jaga image gitu kan, oh makan depan dia manis-manis, nggak ada, be yourself gitu kan, be yourself gitu kan. Jadi apa namanya tuh, kemudian menikah dengan sahabat itu sudah seperti soulmate. Kakak tidak mau, if I marry one day, he's my husband, I should follow him, obey to him like a wife. Not. I want to make my husband, my couple, like my best friend forever. We can discuss life partner. I did not find the couple. I wanna find life partner, best friend. Jadi ngomong sama dia tuh, we can share, discuss. Oh ini tidak bagus, kelahi ribut gitu, asik gitu. Nanti udah sadar lagi, baik lagi, kayak gitu tuh. Oh putus hari ini, 5 menit lagi nelfon lagi, block unblock, kayak gitu aja terus sampai sekarang. Nanti until now kak itu udah your husband gitu loh kak, masa sampai sekarang sih? Iya. Kalau nggak enak di blok, nanti muncul lagi dia kan, baru 5 menit kan nyesel dia kan, atau kakak yang nyesel, minta maaf lagi, balik lagi kayak gitu. Gitu-gitu aja sih siklusnya. Gitu aja. Makanya menikah dengan sahabat itu menyenangkan gitu. Mau ribut, mau damai, mau apa, alami gitu. Kakak nggak mau diperintah orangnya, makanya kakak tidak mau bekerja di sebuah perusahaan orang, karena kakak tidak suka diperintah, kakak sukanya memerintah gitu. Makanya ketika bilang sama dia, berbicara sama aku dengan tujuan yang sama atau dengan bahasa yang berbeda, itu akan membuat aku melakukan 2 tindakan yang berbeda. Contohnya, kamu sekarang ada di istri, begini ya, harus begini ya, kakak lawan tuh, who are you? Gitu kan? Siapa kamu ngatur-ngatur saya? Gitu kan? Kamu datang di depan saya baru sebentar ini, ngapain ngatur-ngatur gitu kan? Tapi dia bilang, misalnya kan sayang atau honey gitu kan, kayaknya lebih bagus deh, kamu lebih feminin seperti ini, kayaknya tuh make up kamu ketebalan
itu udah kayak apa namanya tuh kak, orang-orang nggak benar, cewek-cewek nggak benar jalan rubah ya. Dengan senang hati saat itu juga kakak akan hapus itu make up. Berarti sekeras Cara penyampaian. kakak kalau misalnya dia ngomongnya baik dan itu benar, Iya. kakak Terima. Karena orang yang memakai hati nurani di kecil ini, dia pasti menerima kebenaran. Benar nggak? Setuju. Setuju kan? Jadi gitu. Dengan dua bahasa yang berbeda, itu bisa menghasilkan dua tindakan juga berbeda juga. Bicara baik-baik dengan senang hati. Karena perempuan pintar, sukses dan tangguh itu dia paling anti diperintah. Dia suka dikasih bahasa-bahasa halus, yang mesra-mesra gitu. Setuju. Kayak gitu. Karena wanita sukses itu bukan mencari pria yang banyak uang, dia mencari pria yang setia sama pria yang Karena menghargai uang buat dia. apa lagi? Iya, Forward. iya, forward. Kayak gue udah Ini- punya semuanya. Yes. Buat apa lagi? You know, Yes. the success woman no need ya, apa namanya, the guy money gitu kan. Oke. I no need your money, I just need your loyalty and your love. Because I can make money, I can find money everywhere. Guys, dengar I nih just cowok-cowok. need love from heart, not pretending. Because a lot of friends told me, just be logic, be a girl. A lot of guys love you, rich, handsome. Why you choose very difficult, difficult way? Sampai-sampai teman bilang kan, makan tuh cinta guys katanya. Emang cinta bisa buat waktu SMA itu kan? One day I will marry because of love. Kata kakak waktu SMA kan, Risti mau nikah karena cinta. Guys, cinta aja nggak cukup guys. Kalau ada uang, kalau ada sukses nggak apa-apa. Karena dengan cinta itu abadi loh. Dan kakak sudah buktikan sekarang. Oh, suami kita, pasangan kita, uangnya kurang dari kita nggak masalah. Kita kan bisa membantu dia, menyimpangkan dia, ya kan? Orang lain aja kita bantu, kita kasih sedekah. Masa suami sendiri nggak dibantu, nggak disupport? Walaupun tidak support uang, setidaknya support moral. Kayak gitu. Kakak tuh menganggap hidup tuh simple. Setuju. Pesan untuk kaum perubahan. Kaum perubahan, bahwa sukses itu tidak mudah. Sukses itu tidak mudah, butuh perjuangan. Sukses itu tidak seperti ini nih, tidak Nggak semudah segampang ini, ya. membalikkan telapak tangan. Nggak sesimpel ini. Sukses itu setidaknya kita perlu mengorbankan 3. Sukses itu adalah pengorbanan. Korban perasaan paling utama tuh. Dilecehkan, dihina, siap nggak? Korban waktu. Nggak sukses ulang lagi, nggak sukses ulang lagi, dan korban uang. Kalau ketiganya itu kita sudah ada, insya Allah sukses. Tapi harus kuat perasaan. Ketika badai menghantam, hinaan, cemoohan, lawan yang julid, bisa nggak ngadapin itu? Ngadapin itu bukan emosi, diam aja, buktikan bahwa bisa gitu, bahwa memang bisa berhasil di bidang itu gitu. Kayak gitu, jangan patah semangat. Kakak suka India ya katanya. Iya. Kenapa? Why? Nah, gitulah. Apa? Jiwa kakak tuh halus loh. Iya karena depannya oke banget nih. Sukanya India dong. Iya. Nyanyi-nyanyi, nari-nari gitu What's kan. your favorite song? Kabi Alfida Nakehna. Actor? Actor I like. Ya kalau kan suka ya, Iya. Shahrukh Khan, Amir Khan, Salman Khan suka. Yang lain tuh Arjun Rampal, suka banget, sama Siddharth Malhotra. Gak tau gue Suka guys. banget. Suka banget. Oke. Karena India itu halus gitu. Dari nyanyi, liriknya itu bukan lirik aku cinta kamu, kamu cinta aku, bukan seperti itu. Dia itu bersastra. Ada seninya. Liriknya itu konotasi, not to the point, gitu kan? Dia kiaskan bahasa, misalnya kan dari matamu diibaratkan ke bulan, ke langit semuanya. Gitu. Makanya kakak suka, karena ada unsur sastranya. Kakak yang berhubungan dengan sastra, yang melambai bahasanya itu sangat suka sekali. Ya, kayak gitu. Namanya kan. juga orang sastra. Dari kecil sudah suka India. Jadi film India mulai dari Amitabh Bachchan sampai Bitun. Dari kecil, dari SD pulang sekolah itu lari-lari buat nonton di rumah tetangga. Itu kan nonton rame dulu kan. Karena kakak di rumah kan, karena kita miskin waktu kecil kan, nggak ada TV kan waktu SD itu, listrik aja nggak ada, gimana ada TV ya kan. Nonton Amitabh Bachchan, nonton Bitun.
nonton Rishi Kapoor kayak gitu. Sampai besar ini, sampai kakak sekarang koleksi baju India, aksesoris India yang banyak gitu. Emang suka gitu. Halus. Oke. Aku punya games nih kak. Boleh ya? Jawab cepat aja kak. Oke. Jawab cepat tanpa berpikir ya bener-bener. Jika tidak menjadi pengusaha, aku akan menjadi Penulis. Oh iya, ngomong penulis kak udah rilis novel Udah, Tepin Mandi, insya Allah mau difilmkan. Mau difilmkan 1 atau 2 tahun ini ya, film bioskop. Kenapa mengambil judul Tepian Mandi? Karena orang Minang tuh suka merantau, dan itu melambangkan juga sedikit tentang kakak ya. Orang Minang suka merantau, sejauh-jauh orang Minang merantau, di umur 40 atau 45, hati dia tuh akan hibah ketika mendengar bunyi seruling atau lagu Minang, teringatlah bahwa ingin pulang ke kampung, ingin mati di kampung, di ranah Minang. Tetapi umumnya orang Minang itu pulang ke kampung ketika dia sukses. Dia akan berkelana dulu ke rantau orang gitu. Nah itu intinya. Ditunggu Jadi, ya guys filmnya. dalam film itu melambangkan orang Minang dan orang Melayu ini tidak hanya pandai bersilat badan, tetapi juga pandai bersilat lidah. Bertatah petiti. Oke, mantap. Orang itu tidak tahu kalau sebenarnya aku itu Menangis. Suka menangis. suka menangis padahal di depannya Kuat. kuat. Oke. Padahal tuh mewek itu di belakang orang-orang tuh gitu. Kapan biasanya time menangis? Apa ketika lagi mumet? Apa ketika lagi capek? Atau rindu someone gitu? Menangis ketika tidak bisa membahagiakan orang tua. Ketika impian yang diharapkan orang tua tidak tercapai, sering menangis. Misalnya telah menjanjikan orang tua bahwa hari ini akan dikasih ini, ternyata tidak tercapai, itu sering menangis itu. Ya Allah, kasih waktu lagi. Jadi emang semua apa yang kakak capai sekarang, apa yang kakak dapatkan sekarang emang because of your parents. Yes, I got success because of 3 things: the blessing of Allah, the blessing of God, the blessing of my parents, especially my mom, the prayer of my mom. The third one just because of my hard working. Karena kerja keras terakhir. Kakak tidak akan menempatkan kakak sukses karena kehebatan kakak, tidak. Kakak sukses karena mukjizat Allah, karena doa orang tua, dan baru kerja keras terakhirnya. Next. Menurut saya sukses itu adalah ketika Freedom. Merdeka. masih sama ya, freedom. Yes. Oke. Seharian nggak pakai alis atau nggak pakai lipstick? Nggak pakai lipstick karena alisnya udah tebal. Ini gara-gara kemarin pemotretan, Iya. dia hancurin alis, ini terpaksa pakai alis. Biasanya kakak natural aja, cuma bedak tipis sama lipstick. Oke. Jadi apa tidak pakai alis, pakai lipstick. Lipstick tuh penting. Alis nggak penting. Jadi nggak pakai alis nggak apa-apa, yang Nggak penting apa-apa. lipstick. Iya. Oke. Dress atau kaos? Dress. Feminim kan? Kan iya. Aneh kan? Aneh banget nih. Sebenarnya jiwanya jiwa apa sih? Casingnya tuh perempuan, jiwanya yang laki-laki. Oke. Semangatnya itu yang Ya, justru laki-laki. itu yang bisa bikin kakak sampai sekarang karena jiwa laki-laki kan mental itu yang bikin kakak. Kakak lebih suka yang bling-bling, high heels. Tanyain aja lah sama orang seluruh kota Padang ini, kakak itu pakai high heels macam-macam itu. Ada yang kakak rancang sendiri, rajut-rajut kakinya. Oke. Iya. Tapi ketika udah ke lapangan, udah pakai ransel, udah pakai topi. Ya. Pakai boot nggak? Iya. Oke. Pedas atau manis? Des dong. Minang. Iya. Ya. Cowok kumisan atau jenggotan? Oh, tidak ada dua-duanya. Oh, you don't like Don't like. Pakistan? I think. Iya, dia pakai itu. Kalau dia udah berewok kan, kamu licin kan, itu kamu udah kayak bandit India aja kelihatannya gitu kan. Dia ini kan tuh. Tapi kalau kumisan atau berewokan aja deh. Kalau terpaksa harus memilih, kumisan nggak suka. Sama aku juga gitu. Geli ya. Jadi kumisan tuh aneh kelihatannya. Kayak Tapi kalau aku- berewokan lebih gentle. Terlihat kotor aja gitu nggak sih kalau Iya, misalnya sama. aku misalnya. Kalau kamu jalan sama aku, cukur dulu. Setiap 3 hari nggak wajib cukur tuh. Kayak gitu. Mantap. Ya, India atau Pakistan? Pakistan. Because ya.
No. Aduh. India atau Pakistan? Suka India. India sebenarnya sama Pakistan hampir sama. Cuma ada feel-nya yang berbeda, gitu. Ada feel lah sesuatu yang sulit yang diterangkan, sulit diterangkan apa bedanya India Pakistan. Cuma secara bahasa dia sama, cuma tulisan aja beda. Satu tulisannya kan mirip-mirip Arab gitu. Kalau India kan Sanskrit kan. So you Sanskrit can kan. read India. I can speak Urdu. Pesan-pesan untuk generasi muda. Kejar mimpimu. Sukses itu tidak mudah. Untuk sukses kita perlu mengorbankan 3 hal. Yang satu korban perasaan, itu yang paling penting. Perasaan siap nggak? Yang kedua korban waktu. Yang ketiga pasti korban uang. Siap nggak gitu. Dan kemudian ketika mempunyai mimpi dan cita-cita itu harus diwujudkan. Jadi ketika mimpi itu bangun kerja. Mimpi bukan dibawa tidur lagi gitu kan. Kemudian dalam perjalanan mencapai sukses yang hakiki itu tidak mudah. Kita melalui berliku-liku penghinaan, cemoohan, pontang-panting sana sini. Tapi ingatlah, kalau kita yakin insya Allah kita sukses. Dan kesuksesan yang kita dapat itu akan sangat manis sekali. Sangat manis gitu kan. Jadi kalau seandainya gagal hari ini, coba lagi sampai sukses, sampai benar-benar lelah. Kalau sudah lelah, arahkan ke arah yang lain, ganti dengan yang lain. Tapi kalau masih yakin dengan impian yang paling utama, yang pertama, kejar lagi sampai dapat. Karena apa yang ada dalam hati, keyakinan, yakin, kerja keras itu pasti akan sukses. Insya Allah sukses. Karena kalau kita sudah bulat tekad, memang yakin dari hati nurani yang paling kecil ini bahwa kita harus lakukan, itu pasti sesuai dengan apa yang dibayangkan. Ingat, Allah juga berkata, aku sesuai dengan prasangka hambaku. Jadi kalau kita berpikiran positif, kita berprasangka baik, akan hasil yang baik juga dari Allah, dan itu akan benar-benar akan terjadi. Tapi kalau kita dari awal sudah nggak mungkin, dan itu juga akan terjadi tidak mungkin gitu. Jadi yakin putus marifatnya gitu. Asik. Kita tungguin Kak YouTube Kakak. Pokoknya kalian guys yang setuju Kak Gesti bikin YouTube, komen konten apa yang kira-kira cocok sama Kak Gesti. Dan karena Kak Gesti suka makan, kayaknya emang konten hunting makanan sih Kak yang kuliner ya. Iya, kuliner. Rencana Kakak mau bikin restoran kuliner juga dalam waktu dekat ini. Ada Seafood, ya seafood. Nggak hanya melulu makanan Minang, tapi makanan seafood yang karena suka seafood. Oke. Seafood itu kayak ada cumi, Iya, udang, cumi. kerang kayak gitu. Ditunggu. Lobster. Oh iya, aku ada slogan sebenarnya Kak di YouTube aku nih, namanya Mirana. Jadi aku kalau bilang salam Mirana. Iya, salam Mirana Minang Ranca. Oke. Salam Mirana Minang Rancak Bana. Thank you Kak. Gini atau gini? Gini, Ulang lagi. Salam Mirana Minang Ranca Rancak Bana. Thank you Kak. Iya. Don't forget to like, Don't forget to like, subscribe, comment, and share. and share gitu ya. Karena gratis. Tis. Mantap.